Dan terkait dengan informasi pemirsa, kami akan kembali hadirkan informasi bahwa saat ini menjadi pertanyaan bersama, akankah jaksa menuntut mati Ferdy Sambo? Kami akan hadirkan kembali informasinya untuk Anda. Bahwa saya akan bertanggung jawab atas penembakan ini. Hanya kamu harus menjelaskan bahwa ini tembak-menembak. Keterangan saksi-saksi yang juga menjadi terdakwa dalam persidangan pembunuhan Yosua telah dikonfrontasi kepada Ferdy Sambo. Di antaranya, hakim telah menanyakan kepada para saksi terkait skenario pembunuhan Yosua seperti yang sempat disampaikan terdakwa Richard Eliezer. Saudara disampaikan oleh Ferdy Sambo apa pada waktu itu? Jadi pada saat itu saya diajak ke dalam, Yang Mulia, duduk di dalam. Saya duduk di kursi yang sofa yang satu, Pak Sambo duduk di sofa yang panjang, Yang Mulia, sebelah ke arah saya, dekat ke saya. Terus pada saat itu Bapak nanya ke saya, Yang Mulia, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Saya jawab, saya tidak tahu Bapak. Nah, habis itu dia diam, Yang Mulia. Kan saya nangis beliau, Yang Mulia. Dari depan lift, keluar lift itu memang beliau nangis, Yang Mulia. Baru dia bilang, memang kurang ajar anak itu. Sudah nggak menghargai saya dia sudah menghina pangkat, harkat dan martabat saya. Nggak ada gunanya pangkat saya ini, Chat, kalau keluarga saya dibeginikan. Terus dia bilang ke saya, memang harus dikasih mati anak itu. Habis itu dia maju, Yang Mulia, mengubah posisi. Pertama kan biasa, Yang Mulia, duduk. Habis itu dia merapat begini ke saya, Yang Mulia. Baru dia lihat ke saya, nanti kamu yang bunuh Yosua ya, dia bilang ke saya. Kalau kamu yang bunuh, nanti saya yang jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, nggak ada yang jaga kita lagi, Chat. Saya pada saat itu cuma jawab, siap Bapak. Perintah saudara terdakwa Ferdy Sambo saat itu bunuh, bukan hajar. Bukan, Yang Mulia. Selain membantah eksekusi, Sambo juga membantah keterangan Azan Romer tentang Sambo memegang sarung tangan dan pistol HS-9. Kapan saudara membuat skenario itu? Setelah istri saya jemput ke dalam kamar, kemudian diantar Ricky ke Saguling, saya kemudian masuk kembali ke dalam, menyampaikan ke Richard bahwa saya akan bertanggung jawab atas penembakan ini. Hanya kamu harus menjelaskan bahwa ini tembak-menembak yang diawali dari teriakan ibu di dalam kamar. Kemudian Yosua menembak kamu balas menembak. Itu saja skenario awal atau cerita tidak benar yang saya minta Richard untuk menyampaikan pada saat pemeriksaan. Dan Romer sama-sama mengetahui jenis senjata, tapi keterangan saudara berbeda dengan keterangan Azan Romer. Bisa saudara terangkan? Saya sudah, mohon maaf Yang Mulia, pada saat di pemeriksaan di Makobrimob saya juga sudah sampaikan. Kenapa kamu sampaikan seperti itu? Ya karena saya diancam akan ditersangkakan dan semua sudah melihat CCTV itu. Saya bilangnya kamu nggak bisa begitu, memberikan keterangan yang kemudian harus membuat keterangan yang menyudutkan saya. Saya sampaikan demikian, tapi dia tetap bertahan dengan keterangannya, Yang Mulia. Fakta lain yang diungkap Ferdy Sambo, ia mengaku pemerkosaan yang dialami istrinya Putri Chandrawati adalah benar dan bukan ilusi. Sambo pun mengaku berani berkelahi dengan Yosua, namun tetap meminta backup dari para ajudannya. Dalam kasus ini, Sambo disangkakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ferdy Sambo merupakan dalang yang menyuruh dan membuat skenario seolah-olah terjadi tembak-menembak di rumah dinasnya. Ia dijerat ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Ajudan Sambo Ricky Rizal dan asisten rumah tangganya Kuat Ma'ruf telah lebih dulu menjalani sidang tuntutan. Jaksa menuntut keduanya 8 tahun penjara. Jika berkaca pada tuntutan keduanya, pakar hukum pidana Hipnu Nugroho memprediksi Ferdy Sambo akan lolos dari jerat hukuman mati. Karena kalau sampai pidana mati, jauh sekali ini, 8 tahun. Sepertinya ya paling 2 seumur hidup. Itu tampaknya seperti itu. Akankah jaksa menuntut hukuman mati pada Ferdy Sambo dan akankah vonis majelis hakim sesuai dengan ekspektasi publik?
Pasalnya, Sambo adalah orang yang memberi perintah dan berupaya menghalangi penyidikan kasus ini. Terlebih, posisi Verdi Sambo sebagai penegak hukum dengan pangkat cukup tinggi. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, informasi terkini langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa Verdi Sambo sudah memasuki ruang sidang utama saat ini untuk segera memulai persidangan ataupun menghadapi sidang tuntutan pada hari ini. Berdasarkan dengan keterangan yang sudah kita dengarkan sebelumnya dari jaksa penuntut umum sebelumnya, tepatnya kemarin, sejumlah fakta juga dikaitkan dengan keterlibatan dari Verdi Sambo dalam dugaan skenario pembunuhan dari Yosua Huta Barat. Jaksa penuntut umum sebelumnya menyatakan dalam fakta persidangan yang disimpulkan berdasarkan juga keterangan dari saksi Richard Eliezer sebelumnya, Verdi Sambo dinyatakan menghampiri korban Yosua yang pada waktu tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tersungkup dan masih bergerak-gerak kesakitan, dan bahkan dikatakan oleh kesimpulan jaksa penuntut umum bahwa Verdi Sambo dengan menggunakan sarung tangan memegang senjata api dan menembak sebanyak 2 kali dan mengenai tepat kepala korban hingga meninggal dunia. Pertanyaan besar yang kemudian menjadi perbincangan dari sejumlah pihak, dari para pakar, ahli, dan juga tentunya dari kuasa hukum. Akankah tentunya keterangan dari Eliezer tersebut akan menjadi pemberat dari Verdi Sambo? Akankah pula dari kemudian kuasa relasi Sambo yang memberi perintah Richard Eliezer untuk menembak itu pun juga akan menjadi pemberat dalam tuntutan dalam sidang kali ini? Namun apakah akan ada hal-hal lain yang tentunya akan menjadi hal yang meringankan dalam tuntutan kali ini? Kita melihat bersama pemirsa bahwa pada waktu kemarin Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal ada beberapa hal yang juga meringankan sehingga tuntutan 8 tahun penjara dinilai sejumlah orang, terutama adalah dari tim kuasa hukum Yosua Huta Barat, almarhum Yosua, menyatakan sebelumnya dalam kesempatan yang bersamaan wawancara bersama kami bahwa tidak sesuai dengan tanggapan ataupun harapan dari pihak keluarga. Namun kita akan bersama melihat bagaimana jalannya persidangan dalam tuntutan kali ini. Apakah tentunya dengan beberapa hal kesaksian yang sudah didapatkan akan menjadi pemberat ataupun malah meringankan dalam tuntutan Verdi Sambo kali ini. Kita akan simak bersama.